Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Saputra dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin dengan NIM 24067060, mata kuliah pengantar coding. Saya akan mempresentasikan sistem komputer dan pengantar pemrograman. Yang pertama, Donald H. Sanders. Komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya dan menghasilkan output di bawah pengawasan suatu langkah-langkah instruksi program yang tersimpan di memori atau storage program. Yaitu fungsi komputer saat ini adalah yang saya ketahui, komputer menjadi alat bantu administrasi, menjadi alat bantu komunikasi. Dan yang kedua, multimedia komputer, pengendali sistem industri komputer dan produksi entertainment, periksa kesehatan komputer, kendali perang, dan lain-lain. Dan yang kedua, 5 generasi komputer, yaitu generasi pertama adalah tabung vakum, dan generasi kedua transistor. Yang ketiga, generasi ini disebut dengan generasi ketiga, pertama kali dikembangkan oleh Jack Kilby. Generasi mikroprosesor, dan terakhir generasi AI. Selanjutnya, sistem komputer. Perangkat keras adalah peralatan fisik komputer itu sendiri, dan perangkat lunak adalah program yang berisi perintah untuk melakukan proses tertentu, dan brainware adalah manusia yang terlibat di dalam mengoperasikan serta mengatur sistem komputer. Yaitu apa itu sistem bilangan komputer? Yang pertama, sistem bilangan desimal. Yang kedua, sistem bilangan biner. Yang ketiga, sistem bilangan oktal. Dan keempat, sistem bilangan heksadesimal. Selanjutnya, fungsi software secara umum adalah menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan komputer yang dibagi lagi menjadi sistem operasi atau hanya sistem pendukung, dan mengatur berbagai hardware agar dapat bekerja secara bersama-sama. Dan yang kedua, sebagai penghubung antara software yang lain dengan hardware. Dan yang kedua, sebagai penerjemah software lain dalam instruksi ke dalam bahasa mesin sehingga dapat diterima oleh hardware. Dan terakhir, sebagai pengidentifikasi program. Selanjutnya, pengantar program komputer dan algoritma program, yaitu bahasa pemrograman komputer adalah instruksi standar untuk memerintah komputer, dan yaitu bahasa pemrogram ini adalah merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Fungsi bahasa pemrograman yaitu memerintah komputer untuk mengolah data sesuai dengan alur berpikir yang kita inginkan. Selanjutnya, kelompok bahasa pemrograman, yaitu Object Oriented Language, dan yang kedua High Level Language, dan yang ketiga Middle Level Language, dan yang terakhir Low Level Language. Selanjutnya, proses pembuatan program, yaitu user atau programmer menuliskan kode sumber pada teks editor, misalnya Notepad, kemudian mengubahnya menjadi bahasa mesin yang bisa dieksekusi oleh CPU. Dan yang ketiga yaitu 5 bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yaitu yang pertama Java, dan yang kedua Script, dan yang ketiga JavaScript, dan yang keempat C++, dan yang terakhir Perl. Pengertian logika dan manfaatnya. Logika berasal dari kata logos, yang bermakna hasil nalar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Apa manfaat logika? Membuat daya pikir
jadi lebih tajam dan berpikir secara cermat, objektif, dan efektif. Menjaga supaya selalu berpikir benar. Dan yang penalaran untuk penarikan kesimpulan yaitu ada yang pertama deduktif dan induktif. Deduktif adalah penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang umum ke khusus. Dan yang ketiga induktif. Induktif adalah penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang khusus ke umum. Apa contoh penerapan algoritma program? Yang pertama, algoritma perutian atau routing, pesan di dalam jaringan komputer. Yang kedua, algoritma bersenham untuk menggambar garis lurus atau bidang grafik komputer. Dan yang ketiga, algoritma Knuth-Morris-Pratt untuk mencari suatu pola dalam teks atau bidang information retrieval. Dan model penyusunan algoritma dengan bahasa semu P-Secret, yaitu dengan menggunakan bahasa sehari-hari tetapi harus jelas dan terstruktur. Dengan diagram alur atau flowchart, yaitu dengan membuat suatu penulisan atau penyajian algoritma berupa diagram yang menggambarkan susunan alur logika dari suatu permasalahan. Menggunakan kalimat deskriptif biasa juga disebut dengan notasi alami. Dilakukan dengan cara penulisan instruksi-instruksi yang dilaksanakan dalam bentuk kalimat deskriptif dengan menggunakan bahasa yang jelas. Dan sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.